Pemirsa, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak KPK untuk segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Pemprov Sumut. ICW bahkan menilai KPK takut memeriksa Bobi lantaran hingga kini Gubernur Sumut itu tidak kunjung diperiksa. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. KPK takut sama siapa? Itulah salah satu poster yang dibentangkan oleh Indonesia Corruption Watch dalam aksi yang digelar di depan gedung KPK pada Jumat kemarin. ICW mendesak agar KPK segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Mereka menilai lembaga anti rasuah itu takut memeriksa Bobi lantaran hingga saat ini KPK tak kunjung memeriksa Bobi baik dalam penyidikan maupun tuntutan. Kenapa kita menuntut? Karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sudah memerintahkan jaksa KPK untuk memeriksa Bobi. Dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada 30 September juga menyatakan bahwasanya apabila ada perintah dari pengadilan, maka KPK akan memeriksa Bobi Nasution begitu. Karena ada dasar hukum dan petunjuk baru dari persidangan, KPK seharusnya mengembangkan kasus. Jadi membuka kasus baru. Nah, ini jangankan mengembangkan kasus, tapi untuk memeriksa Bobi saja tidak berani begitu. Kenapa? Karena korupsi pada pengadaan barang dan jasa, biasanya korupsi besarnya apabila KPK ingin mengejar aktor intelektualnya, itu ada pada tahap perencanaan. Atensi agar Gubernur Sumut Bobi Nasution diperiksa oleh KPK sebetulnya sudah lebih dulu disadari oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan Kamozaro pada sidang korupsi proyek jalan di Padang Lawas Utara yang menyeret anak buah Bobi Topan Ginting. Saat persidangan, Kamozaro meminta jaksa KPK untuk menghadirkan Bobi. Tapi KPK menyebut belum bisa memenuhi permintaan hakim dengan alasan fakta keterlibatan Bobi dalam proyek jalan Sumatera Utara. KPK berdalih pemeriksaan Bobi dilakukan setelah anak buah Bobi Nasution Topan Ginting diadili. Setelah selesai, seperti halnya laporan perkembangan penyidikan. Setelah selesai penyidikannya, baru dibuat laporannya. Setelah selesai nanti persidangannya, baru dibuat laporannya. Kenapa? Karena tentunya kalau sidangnya masih berjalan, itu kan putusannya belum ada. Nanti tunggu putusannya. Ini kan belum putusannya. Putusannya seperti apa, setelah persidangan baru dilaporkan. Dalam waktu dekat, ex-Kadis PUPR Sumut Topan Ginting akan diadili. Berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dan akan disidangkan pekan depan. Tim Liputan Metro TV. Apa yang membuat ICW menyebut jika KPK takut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution? Untuk membahasnya kita sudah terhubung langsung dengan Almas Syafrina, koordinator ICW. Kita ke Mbak Almas. Selamat sore Mbak Almas. Halo, selamat sore Mbak Yohana. Mbak Almas, ICW menyebut jika KPK takut untuk memeriksa Bobi. Mengapa ICW menyatakan demikian? Ya, pernyataan ini dilatar belakangi dari perhatian kami terhadap kasus yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Sudah berbulan-bulan ya, 4 sampai 5 bulan sejak KPK melakukan OTT, tapi kami melihat tidak ada perkembangan yang cukup signifikan untuk dalam kasus ini diusut tuntas. Sebetulnya siapa di balik korupsi pembangunan ruas jalan Sipiongot Batas Labuhan Batu dan Sipiongot Huta Baru di Sumatera Utara. Dan Mbak Yohana, kalau kami lihat ini korupsi terkait dengan proyek di pengadaan barang dan jasa ini kan bukan korupsi bentuk baru ya Mbak ya, tapi ini adalah korupsi yang banyak sekali terjadi di Indonesia di pemerintahan daerah begitu. Ketika anggarannya besar, apalagi diikuti dengan perubahan atau pergeseran anggaran yang sangat signifikan yang angkanya luar biasa, di sini patut diduga
aktor utamanya tidak berhenti di kepala dinas saja, tetapi perlu dilihat di situ ada apa di balik atau siapa aktor-aktor politik dan berpengaruh lain yang terlibat di kasus ini. Karena dari informasi yang kami ketahui, pembangunan dua ruas jalan ini kan bukan sesuatu yang memang sudah direncanakan sejak perencanaan APBD 2025, tetapi terjadi pergeseran anggaran yang di dalamnya muncul komponen baru pembangunan dua ruas jalan ini. Dan kalau dilihat dari timelinenya juga ya ini tidak terlalu jauh begitu ya dari Pak Bobi dilantik sebagai gubernur, termasuk orang dekat Bobi yang ditangkap oleh KPK yaitu Topan Ginting diangkat atau dilantik menjadi kepala dinas PUTR di 24 Februari. Sehingga dilihat dari satu soal pergeseran anggaran, kemudian juga dari timeline pergeseran anggaran itu sendiri, pelaksanaan pengadaan dan sebagainya, kami melihat sudah selayaknya Bobi Nasution diperiksa oleh KPK untuk betul-betul membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Memang soal pergeseran anggaran ini kebijakan anggaran begitu ya, tetapi apa tujuan menggeser anggaran luar biasa besar dari dinas-dinas lain ke dinas PUTR, kemudian juga untuk mendalami apakah ada mens rea di situ, ada keterlibatan atau tidak. Ini kan perlu sekali untuk Bobi Nasution dimintai keterangannya oleh KPK apabila KPK betul-betul serius menindak kasus ini sampai ke akar-akarnya. Dan terakhir ini sudah ada perintah juga begitu ya, permintaan dari Hakim Tipikor Medan yang kita tahu sendiri sudah banyak juga beritanya di mana beliau meminta jaksa untuk menghadirkan Bobi Nasution untuk memberikan keterangannya terkait dengan pergeseran anggaran ataupun terkait dengan perkara yang saat ini sedang disidangkan. Nah itu tadi latar belakangnya, tapi kenapa memilih kemudian bahasanya itu memangnya takut sama siapa menurut Anda KPK ini, Mbak Almas? Ya ini pertanyaan kami ke KPK begitu ya, karena kami melihat ya ini tidak biasanya ketika ada sesuatu yang janggal dalam proses pengungkapan kasus korupsi, ya memang selayaknya penegak hukum apabila serius melakukan ingin membongkar kasus sampai ke akar-akarnya, ya pihak-pihak yang punya potensi mengetahui atau misalnya ada dugaan keterlibatan ya diperiksa di situ. Nah di sini kami melihat KPK seperti tidak berani begitu ya memanggil atau memeriksa Bobi Nasution, padahal dia punya peran yang sangat signifikan soal pergeseran anggaran. Dan kalau dilihat dari baik itu pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yaitu kepala dinas PUTR, kemudian pihak-pihak yang juga dipanggil, ada rektor yang disebut-sebut menjadi tenaga ahli, kemudian ada sepupu dari Bobi Nasution itu sendiri yang kalau tidak salah mangkir ya, belum berhasil dihadirkan begitu, dimintai keterangan. Di sini kan kami semakin melihat bahwa ada perlu digali lebih jauh terkait dengan dugaan keterlibatan dari Bobi Nasution itu sendiri, atau setidaknya untuk menggali apa sih dibalik atau apa tujuan dari pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Bobi Nasution sampai 4 kali begitu. Dan ini kan juga tidak lama setelah Bobi Nasution dilantik sebagai gubernur begitu ya, sehingga terlihat sekali bahwa ini adalah proyek yang mendapatkan perhatian sangat serius dari Bobi Nasution, karena sampai melakukan pergeseran anggaran, kemudian juga dilakukan tidak lama setelah dilantik begitu, semacam prioritas dari atau kebijakan prioritas dari Bobi Nasution itu sendiri. Nah kami tidak tahu KPK takut atau apa yang membuat KPK ragu begitu ya memanggil atau memintai keterangan dari Bobi Nasution ini sendiri. Tapi yang perlu menjadi catatan juga, nama Bobi Nasution dalam kasus korupsi ini kan juga bukan muncul saat ini saja begitu ya, tetapi kita sudah mengetahui bersama dari fakta persidangan di kasus yang menjerat
Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba begitu terkait dengan Blok Medan, dan pada saat itu juga tidak ada pemeriksaan atau pemanggilan Bobi Nasution untuk dimintai keterangannya terkait dengan kasus tersebut, sehingga jangan sampai ini berulang lagi begitu ya, apalagi ini sudah ada permintaan dari Hakim Tipikor yang meminta Bobi Nasution untuk dipanggil atau dimintai keterangannya di persidangan. Nah, bagaimana jika seandainya memang tidak ada kelanjutan penanganan atau pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap Bobi Nasution, apa yang mungkin akan ICW lakukan dan seperti apa sih dampak dari kasus ini jika memang tidak ada hasil yang diharapkan seperti yang ICW sampaikan tadi? Ya, yang bisa saja terjadi atau ya ini terkait dengan kepercayaan publik terhadap penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum begitu ya. Kita tahu bahwa penindakan itu terus ada, KPK sudah melakukan OTT terkait dengan korupsi yang dilakukan kepala daerah, terakhir kemarin di Ponorogo, sebelumnya di Riau dan sebagainya begitu ya. Tetapi jangan sampai kemudian dari kasus ini muncul prasangka atau dugaan-dugaan dari publik yang kemudian membuat trust kepada lembaga anti rasuah ini semakin menurun, karena satu, dari data yang kami kumpulkan sendiri, memang penindakan yang dilakukan oleh KPK selama beberapa tahun terakhir begitu ya, paling tidak pasca revisi Undang-Undang KPK di 2019 itu kan terus mengalami penurunan. Dan kedua juga kasus-kasus terkait dengan aktor politik besar begitu, ini juga terlihat mengendur begitu ya dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Nah, kami khawatir ini akan menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan publik kepada KPK, dan dalam konteks pemberantasan korupsi, kepercayaan publik, semangat publik untuk ikut serta melawan kasus korupsi itu sangat diperlukan begitu, sangat penting begitu, sehingga kami berharap di sini KPK betul-betul menunjukkan keseriusannya, sikapnya untuk tidak pandang bulu begitu ya dalam mengungkap kasus korupsi, baik itu yang melibatkan pejabat-pejabat biasa ataupun pejabat-pejabat yang kita tahu punya afiliasi dengan nama-nama besar. Ketika bicara soal Bobi Nasution misalnya, ini kan tidak lepas dari nama besar Pak Jokowi ya, mantan presiden begitu, sehingga keberanian KPK di sini saya rasa sangat penting untuk menunjukkan keseriusan KPK dalam membongkar kasus korupsi proyek pengadaan jalan di Sumatera Utara, dan lebih jauh lagi untuk menunjukkan bahwa memang KPK tidak pandang bulu untuk melakukan kerja-kerja penindakan kasus korupsinya. Baik, terima kasih Mbak Almas untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Kita akan terus pantau kelanjutan dari kasus ini. Selamat sore Mbak Almas, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.